warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Pak Camat Kecamatan Pagentan yang dalam hal ini diwakili oleh Sekcam dalam calon camat tapi amin. Ini diwakili oleh beliau Pak Endro. Ini ternyata satu suku, ini dari Sunda. Yang kami hormati Dan Ramil Kecamatan Pagentan, yang kami hormati Kapolsek Kecamatan Pagentan atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Pagentan, yang kami hormati tokoh atau pimpinan ormas baik NU, Muhammadiyah, SI di Kecamatan Pagentan yang alhamdulillah, dan MUI Kecamatan Pagentan alhamdulillah hadir. Kemudian para ketua lembaga dari MWC ada MWC Kecamatan Punggelan Pagentan. Oke. Kemudian dari FKDT, Ketua FKDT Kecamatan beserta pengurusnya, Ketua Pak Lupi, dihadiri oleh beliau Ibu Juliah ini. Yang kami hormati Ketua Badko LPK Kecamatan Pagentan beserta pengurusnya hadir. Yang kami hormati Ketua Pondok, ada Pondok Pesantren sekalian ini, Badko juga Pondok Pesantren alhamdulillah hadir. Tokoh masyarakat, kemudian Kepala Madrasah RA MI juga hadir. Yang kami hormati juga ini rekan kami tim Pokja 4 dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Alhamdulillah kami didampingi oleh 3 pendamping. Perkenalkan dulu, nama saya Sumarna. Kemudian rekan kami dari penyelenggara Zakat Wakaf Ibu Yuni Nur Azizah, ini beliau yang ngurusi terkait dengan zakat dan wakaf. Kemudian Ibu Analis Kepegawaian, ini Ibu kami Nur Hidayati SH yang mengurusi terkait dengan nasib pegawai naik atau tidak. Kemudian juga kami didampingi oleh perencana ini yang selalu mengurusi uang dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ini Mas Solihun Eskom MSI, ini sebentar lagi insya Allah. Bapak Ibu hadirin semuanya yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa hadir di ruang pertemuan KUA Kecamatan Pagentan yang insya Allah kalau saya lihat semuanya ini dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, dan mudah-mudahan sehat sakunya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini kami diamanati oleh beliau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara untuk menyampaikan berkaitan dengan internalisasi moderasi beragama
dan deklarasi tahun toleransi. Ketika kita berbicara terkait dengan moderasi dan toleransi, ini sebenarnya sejak dulu sudah ada dan sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat, dan ini merupakan kebutuhan agar hidup kita damai, agar hidup kita tentram. Di dalam Al-Quran sudah ditunjukkan berkaitan dengan bagaimana kita hidup di dalam masyarakat. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Allah itu sudah menjadikan manusia, ya, dari laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, supaya kita itu saling kenal mengenal. Intinya bahwa kita harus bersaudara. Di sini ketika kita pahami, maka ayat ini menunjukkan di dalam kehidupan berbangsa, beragama, bernegara, maka kita harus mampu mewujudkan baik itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariah. Ini harus kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari, karena ini adalah merupakan satu modal keberhasilan di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Ketika ini belum terwujud, nonsen Indonesia akan menjadi negara yang damai, sejahtera, dan makmur. Ketika ini belum terwujud, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, oleh karena itu kita harus mampu meninggalkan hal-hal yang bisa merusak tatanan, merusak sendi-sendi persaudaraan di dalam kehidupan kita. Saya teringat Nabiullah Muhammad SAW ini sudah memberikan petunjuk. Iyakum wa dhanna fa inna dhanna akdabul hadis, wala tajassasu wala tahassadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwan. Jauhilah olehmu prasangka, karena prasangka itu adalah sedusta-dustanya ucapan. Wala tajassasu, janganlah engkau saling mencari-cari kejelekan. Orang di dalam kehidupan lebih senang mencari kejelekannya orang lain. Betul tidak? Selalu mengkoreksi. Walaupun peribahasa mengatakan gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kuman di seberang lautan kelihatan. Jadi ini yang harus kita kikis. Wala tajassasu, wala tahasadu. Janganlah kau saling hasad, hasud, iri dengki. Ini juga harus dikikis. Iri dengki. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Wala tahasadu, wala tabaghadu, dan janganlah kau saling membenci. Benci karena berbeda agama, benci karena berbeda organisasi, benci karena berbeda pendapatan, ya, berbeda pendapat dan berbeda pendapatan. Kita tidak bisa orang lain harus sama seperti kita, dan kita pun tidak bisa harus sama seperti orang lain, karena Allah sudah menakdirkan sunatullah itu manusia berbeda-beda, berbeda kepalanya, berbeda pemikirannya. Wala tabaghadu wala tadabaru, janganlah engkau saling membelakangi, ya. Jangan karena berbeda partai tidak tanya,
karena berbeda ormas nggak mau bareng-bareng, ya, dan semacamnya. Di situ dijelaskan wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Jadi bersaudara di sini tidak terbatas karena sama agamanya Islam, tidak. Tetapi kita harus bersaudara dengan siapapun. Perbedaan agama jangan menjadikan halangan kita untuk bersaudara, untuk berteman. Perbedaan organisasi juga jangan menjadi penghalang untuk kita bisa bersaudara, bisa berteman. Ada SI, NU, Muhammadiyah. Dulu ada, kadang-kadang zaman dulu. Sekarang alhamdulillah tidak ada. Ketika biasa kunut, nggak kunut lah, ya jadi masalah. Ternyata yang tidak jadi masalah, yang enggak sholat subuh. Masalah orang tahu kunut, ya orang tahu. Ya, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, berangkat dari persoalan ini bahwa kita harus hidup moderasi. Kita harus memiliki jiwa moderasi di dalam kehidupan. Kita harus mampu memiliki pengetahuan, kita harus memiliki sikap dan mewujudkan, mengimplementasikan moderasi beragama di dalam berbangsa, beragama, dan bernegara. Tentunya ini harus ada upaya, walaupun ini yang sebenarnya sudah tertanam di dalam diri kita. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, moderasi beragama ini harus menjadi nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan kita. Wabil khusus di lingkungan Kementerian Agama, para guru, para ASN di lingkungan Kementerian Agama itu harus menjadi figur, harus menjadi contoh teladan di masyarakat. Jangan sampai malah jadi provokator, ya. Panjenengan ada ASN Kementerian Agama harus mampu mewujudkan kedamaian, harus mampu memberikan contoh-contoh tauladan yang baik, bagaimana hidup yang baik, baik itu sebagai warga negara, baik itu sebagai manusia yang beragama, bermasyarakat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Kementerian Agama saat ini tentunya menjadi sebagai leading sektor di dalam upaya penguatan moderasi beragama di RPJM 2020-2024. Apa yang diharapkan dari semua ini? Moderasi beragama, toleransi beragama, itu adalah merupakan suatu hal yang penting, di mana kita mengharapkan terwujudnya umat beragama yang moderat, terwujudnya umat beragama yang unggul, terwujudnya umat beragama yang maslahah, rukun, dan damai. Ini adalah merupakan ringkasan harapan kita bersama. Setuju? Moderasi beragama? Yes. Coba. Moderasi beragama? Yes. Radikalisme? No. Sekali lagi. Moderasi beragama? Yes. Radikalisme? No. Ini harus kita tanamkan di dalam jiwa kita, di dalam kehidupan kita, perilaku kita. Mari kita hidup bersama. Kita harus menyadari semua itu, bahwa kita hidup di negara yang plural, di negara yang bermacam-macam agama, mulai dari Islam, Buddha, Katolik, Hindu, kemudian Konghucu. Ini harus kita akui bahwa
Mari kita hidup berdampingan dengan orang yang berbeda agama. Mari kita hidup berdampingan dengan orang yang berbeda keyakinan. Kira-kira enak tidak? Kita akan nyaman. Yang lain tidak akan mengganggu kita ketika kita tidak mau mengganggu yang lain. Karena Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ketika kita melihat Indonesia yang luar biasa tadi, agamanya yang berbeda ada di Indonesia, bahasa yang berbeda ada di Indonesia. Dari penelitian itu kurang lebih 600 bahasa yang ada dimiliki di Indonesia ini. Ini kan luar biasa. Tetapi ternyata kita mampu mewujudkan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingat bahwa itu dibangun, didirikan dari adanya perbedaan. Ada namanya, kalau dulu itu ada Yong apa? Yong Zapa, Yong Slebes, ya, Yong. Itu menjadi satu kesatuan. Bagaimana mewujudkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka? Ternyata modalnya adalah bersatu terwujud karena kita saling menyadari adanya perbedaan di dalam kehidupan masyarakat. Ini bahasa sudah berbeda. Tadi saya ngomong bahasa Sunda, teman-teman yang lain bingung. Ini Pak Endro bahasanya Sunda, saya Sunda, Mas Solihun nggak ngerti apa ini. Jadi ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, ada bahasa balik lagi, ada dan lain-lain. Ini adalah merupakan suatu hasanah yang harus kita akui sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Belum lagi ketika kita bicara adat istiadat juga berbeda-beda. Belum lagi kita berbicara terkait dengan Mas Leon, yang berbeda, ya. Selain agama, suku, ya suku saja beda-beda. Agama, suku, kemudian adat istiadat, bahasa. Indonesia luar biasa. Sehingga banyak orang luar negeri itu marry dengan Indonesia. Mereka yang hanya satu agama, yang hanya satu bahasa, ternyata tidak bisa mewujudkan kedamaian seperti Indonesia. Perang terus. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Jadi tentunya kita sepakat bahwa kita mengharapkan umat beragama yang berada di Indonesia ini, wabil khusus di Kecamatan Pagentan, tentunya umat beragama yang moderat, umat beragama yang unggul, umat beragama yang maslahah, umat beragama yang rukun dan damai. Setuju? Moderasi beragama? Yes. Radikalisme? No. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mengapa di Kementerian Agama dalam hal ini terus menggelorakan, mensosialisasikan terkait dengan internalisasi moderasi beragama? Jadi kita berangkat dari diri kita dulu, dari ASN Kementerian Agama dulu kita bangun. Jangan sampai kita bicara tapi kita belum berbuat apa-apa. ASN Kementerian Agama damai tapi sementara diri sendiri belum bisa. Jadi diharapkan Kementerian ASN Kementerian Agama dimanapun berada harus mampu menjadi figur, harus menjadi tauladan di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama.
Jangan sampai sebaliknya. Bahkan mungkin bisa jadi menjadi provokator. Tapi insya Allah kalau saya lihat wajah-wajahnya, kita punya penyuluh di sini ada 9 ya. Ada 9. Insya Allah selalu mendorong mewujudkan kedamaian. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Kemudian yang terakhir yang diharapkan dari moderasi beragama itu, atau orang yang dikatakan, wah orang itu hebat sudah moderat. Wah, sudah moderat, sudah toleran. Wah, bagus itu. Nah, ada indikatornya. Yang pertama, orang dikatakan sudah memiliki jiwa moderasi beragama, yang pertama adalah memiliki komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan tentunya menerima terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang di dalam regulasi atau di dalam aturan. Ada yang mengatakan kita harus taat dan menanamkan 4 pilar kebangsaan. Apa 4 pilar kebangsaan itu? Orang mengatakan PBNU. P-nya apa? Pancasila. B-nya apa? Bhinneka Tunggal Ika. N-nya apa? NKRI. U-nya apa? Undang-undang. Bahkan saking mantapnya warga Nahdlatul Ulama itu ketika dikatakan NKRI pasti harga mati. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu merupakan harga mati. Sehingga siapapun yang mencobak-cabik terkait dengan kesatuan Negara Republik Indonesia, hadapi saya dulu. Caranya begitu. Jadi sehingga NKRI harga mati. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Jadi ini 4 pilar ini mari kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Tidak perlu dibanding-bandingkan. Ini antara Pancasila dengan Al-Quran itu baik yang mana? Tidak perlu dibandingkan, tapi ini tinggal dilaksanakan. Semuanya itu baik, ya. Dan ketika dijabarkan ternyata nilai-nilai dari Pancasila itu terdapat di dalam Al-Quran, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, dan itu ada terkandung di dalam Al-Quran. Ketika kita ingat terkait dengan sejarah Jakarta Charter ya, sejarah terkait dengan Pancasila, rumusan Pancasila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Ternyata para ulama itu sepakat bahwa sadar bahwa yang mendirikan bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam agama, yang mereka semuanya adalah berketuhanan sehingga cukup ketuhanan yang Maha Esa. Para kiai, para ulama saja sudah sepakat seperti itu. Artinya mereka sudah menerima adanya perbedaan agama yang ada di Indonesia yang mewujudkan Indonesia merdeka. Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, sebagai tanda atau indikator moderasi beragama itu toleransi. Ya. Jadi bagian toleransi itu adalah merupakan bagian daripada moderasi. Toleransi itu menghormati perbedaan, hormat. Ya, menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan. Kemudian mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan dan sedia bekerja sama. Toleransi itu jadi kita harus mampu dan mau menghargai orang lain. Kita harus menghargai pendapat orang lain.
termasuk pendapatan. Ya, Bapak Ibu. Kemudian anti kekerasan. Jadi orang yang memiliki jiwa moderasi beragama ini anti kekerasan. Nggak senang dengan kekerasan. Karena kita di dalam Al-Quran pun sudah ditunjukkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Kemudian wajadilhum, wajadilhum billati hiya ahsan, itu terakhirnya begitu. Jadi kita harus ajak mereka dengan penuh dengan hikmah, penuh dengan kebaikan, tidak harus dengan kekerasan. Pengen orang lain patuh, pengen orang lain seperti kita. Kalau memang kita ajak kebenaran, tapi kita harus dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, tidak dengan cara kekerasan. Demo, ya, isinya Allahu Akbar, malah ngerusak sarana pemerintah. Ya, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Jadi inilah sebagai karakteristik atau indikator orang yang memang sudah moderat. Yang pertama, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan menerima terhadap tradisi. Ya, tradisi, kadang-kadang ada yang gak seneng kepada tradisi. Jadi kita harus tetap menghargai antara desa itu mawa cara. Pasti memiliki adat-adat antara desa satu dengan yang lain itu berbeda. Apalagi antar kabupaten, apalagi antar provinsi. Namun demikian kita agar mampu menghargai kebudayaan atau adat-adat di lingkungan masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, oleh karena itu tentunya kami mengharapkan pada Bapak Ibu semua, marilah kita bersama-sama untuk kita tanamkan jiwa moderasi beragama. Apalagi kita sudah sepakat, kita sudah mendeklarasikan terkait dengan tahun ini adalah merupakan tahun toleransi. Sepakat gak? Maka mari kita berupaya untuk menanamkan di dalam kehidupan masyarakat. Karena hal ini, dalam penguatan moderasi beragama ini bisa dikuatkan melalui kehidupan bermasyarakat. Ada pengajian. Di pengajian, mari kita wujudkan, ajak mereka supaya hidup bertoleransi, menghormati. Aja ngompori, pengajian malah ngompori, ya, berbuat kekerasan. Kemudian juga bisa melalui pendidikan. Nah, diharapkan lembaga pendidikan formal dan non formal ikut membantu menanamkan pada santriwan santriwatinya di TPQ, di madrasah diniyah, pondok pesantren, dan lebih-lebih lagi di madrasah ibtidaiyah dan di RA yang ada di Kecamatan Pakintan. Mulai dari saat ini, tanamkan jiwa moderasi beragama, tanamkan supaya anak-anak kita memiliki toleransi. Bisa juga ini melalui keagamaan tadi, melalui pembuka agama, monggo para tokoh, para pejabat. Nah, ini panjenengan itu sangat berperan di dalam keberhasilan atau tidaknya menanamkan moderasi kepada para generasi muda. Ini sangat tergantung kepada panjenengan semua, tergantung kepada kita semua. Mari kita bersama-sama yang ada di pendidikan, mari kita tanamkan pada anak-anak, pada santri-santrinya yang ada di masyarakat, sering ngisi pengajian, para ulama, para kiai.
tanamkan bagaimana kita mewujudkan hidup yang damai, hidup yang tentram, hidup yang saling hormat menghormati, harga menghargai, saling asah, saling asih, saling asuh. Kemudian saat ini kita media pun harus hati-hati. Kadang-kadang media bisa menjadi ada yang isinya provokator, ada yang isinya macam-macam. Sehingga terkait dengan media juga kita harus hati-hati. Kemudian bisa juga melalui politik, praktek politik, kekuasaan dan kebangsaan. Kemudian negara, ideologi, paradigma konstitusional, kebijakan, program dan layanan. Ini terkait dengan yang paling penting, bagaimana kita menanamkan, mentaati regulasi-regulasi atau ada yang diterbitkan oleh pemerintah, seperti tadi adanya 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Moderasi beragama, yes. Radikalisme, no. Ya, tapi kelalen. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, barangkali itu sekilas, atau masih berapa menit, Mas? Sudah cukup? Ya, sudah lebih. Jadi jatah saya 20 menit. Ini nampaknya sudah lebih. Jadi yang penting monggo intinya saja. Ya, intinya itu. Jadi kalau saya paparkan semua ini nanti mungkin sampai malam, ya. Jadi saya cukup intinya saja. Monggo nanti file bisa di-copy, bisa di-share, Pak Jain, ya. Bisa di-share kepada tokoh-tokoh masyarakat bagaimana supaya masyarakat kita, ASN kita memiliki 3 hal. Memiliki pengetahuan, wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, konsep moderasi beragama. Kemudian kompetensi yang kedua adalah attitude. Attitude itu sikap. Bagaimana kita menanamkan etika publik yang diinspirasi oleh agama, mengayomi toleransi, inklusif, non-diskriminatif, humanis, anti kekerasan. Inklusif itu ada kadang-kadang bagian agama satu dengan yang lainnya tidak mau bergaul karena merasa saya paling baik, sehingga bersikap eksklusif. Sebaiknya inklusif, dia mau bergaul dengan siapapun, dengan agama manapun, dengan masyarakat atas bawah, sing miskin sing kaya. Ya, jadi kaya miskin jangan sampai menjadi batasan untuk kita bergaul, dan diharapkan tentunya masyarakat kita, ASN, Kantor Kementerian Agama di Kecamatan Pegetan dan tokoh masyarakat tentunya memiliki keterampilan kepemimpinan, keterampilan pelayanan yang non diskriminatif, ya, non diskriminatif. Kemudian keterampilan berpikir kritis, membina kedamaian, kemudian keterampilan mencari resolusi konflik, analisis sosial, dan komunikasi efektif. Ini tidak akan saya paparkan karena kalau saya paparkan terlalu panjang. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan, dan saya tahu panjenengan sudah lihat-lihat keluar, bukan udan, ana sing ora gawa payung masalahnya. Kayaknya nih ikan sepat, ikan gabus, setuju ya? Oke, sama dia cekap ya? Mangke di dalamnya panjenengan. Insya Allah nggak ada yang tanya? Botan ini pinter sedoyo, insya Allah. Pak, ini kan jadi hal-hal biasa. Tapi kalau punya kewajiban menyampaikan, tak sampaikan. Lalu mohon maaf. Mari kita gaungkan semangat kita, moderasi beragama, yes. Radikalisme, no. Ya.
nampaknya sudah setuju dengan adanya fakta. Nanti kita akan menandatangani fakta integritas kita. ASN Kemendak, tokoh agama dan tokoh masyarakat Kecamatan Pagintan yang moderat dan toleran. Kita sepakat, kita tuangkan tanda tangan kita, tanda tangan yang penuh dengan keikhlasan, ya, untuk mewujudkan moderasi dan toleransi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.